Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NPM 1986206020. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan dan sistem endokrin dari mata kuliah Pendidikan IPA kelas rendah dengan dosen pengampu Bapak Rohmani. Oke, sebelum kita masuk ke bagian sistem pencernaan dan sistem endokrin, teman-teman pasti pernah bertanya-tanya, apa itu sistem pencernaan dan apa itu sistem endokrin? Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja menerima makanan, mengubah dan memproses makanan, serta membuang sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sedangkan sistem endokrin atau sering disebut dengan kelenjar buntu, yang dimana di dalam kelenjar tersebut tidak memiliki saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dalam kelenjar endokrin tersebut dinamakan dengan hormon. Hormon ini mempunyai peran penting, yang salah satunya adalah mengatur berbagai aktivitas di dalam tubuh. Oke, kita kembali ke bagian-bagian sistem pencernaan. Yang pertama itu ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan. Di dalam mulut ini terdapat 3 bagian penting. Yang pertama ada lidah. Lidah ini berfungsi untuk merasakan makanan, memposisikan makanan agar lebih mudah untuk dikunyah, dan membantu makanan untuk mudah ditelan. Yang kedua ada gigi. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus sehingga lebih mudah untuk dicerna. Yang terakhir ada ludah. Ludah ini berfungsi untuk menelan makanan agar lebih mudah dan juga sebagai pelindung di dalam rongga mulut. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah lorong yang akan dilalui oleh makanan yang telah selesai dikunyah di antara rongga mulut menuju ke lambung. Lambung atau dengan bahasa ilmiahnya ventriculus, yang dimana lambung ini memiliki bentuk seperti kantung yang menggelembung dan letaknya berada di bagian sebelah kiri rongga perut. Lambung ini juga memiliki salah satu fungsi yaitu menghasilkan asam klorida untuk membasmi mikroorganisme yang berasal dari makanan yang telah kita konsumsi. Selanjutnya ada usus halus. Di dalam usus halus ini terdapat 3 bagian penting. Yang pertama ada usus 12 jari. Usus 12 jari ini adalah bagian usus terpendek di antara usus halus. Yang kedua ada usus kosong. Di bagian usus kosong ini makanan akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri. Dan yang terakhir ada usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan ini terdapat banyak lipatan yang disebut dengan jonjot. Jonjot ini berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat terserap dengan sempurna. Selanjutnya usus besar. Usus besar adalah tempat di mana sisa makanan yang nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga menjadi kotoran. Lalu, kotoran tersebut akan dibuang melalui anus. Yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum ini adalah jalur yang akan dilalui oleh kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhir. Sedangkan anal kanal atau sering disebut dengan anus adalah lubang di mana kotoran tersebut akan dikeluarkan untuk dibuang. Oke teman-teman, kita balik ke awal. Kita mengetahui bagian-bagian dari sistem endokrin. Sistem endokrin ini memiliki 2 sel penyusun organ endokrin. Yang pertama ada sel neosekretori. Sel ini berbentuk seperti sel saraf dan berfungsi sebagai penghasil hormon. Sedangkan yang kedua ada sel endokrin sejati atau sering disebut endokrin klasik. Sel ini juga memiliki fungsi sebagai penghasil hormon, tetapi bentuknya tidak seperti sel saraf. Adapun jenis kelenjar endokrin.
Yang pertama ada kelenjar pituitari. Oke, kelenjar pituitari ini atau sering disebut dengan master of gland atau yang disebut sebagai raja dari semua kelenjar. Karena kelenjar ini dapat mengontrol kelenjar endokrin yang lainnya. Selanjutnya ada hipofisis anterior. Hipofisis anterior ini terdapat beberapa hormon. Yang pertama ada hormon somatotropin, yang kedua hormon tirotropin, yang ketiga hormon adrenokortikotropin, yang keempat ada hormon laktogenetik, yang kelima ada hormon gonadotropin. Dan yang terakhir ada hipofisis medula. Dalam hipofisis medula ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada hipofisis posterior. Di dalam hipofisis posterior ini memiliki 2 hormon. Yang pertama ada hormon oksitosin dan yang kedua ada hormon vasopressin. Selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu kelenjar terbesar dari endokrin pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, dan membuat protein serta mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon yang lain. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini memiliki 4 fungsi. Terdiri atas 4 oval kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini ada jenis-jenis selnya. Yang pertama ada sel prinsipal dan yang kedua ada sel oksifil. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.